Good morning, kids. How's your morning? I hope all of you are doing well. Today we are going to learn about integer numbers atau bilangan bulat. Tapi sebelum itu, saya akan menunjukkan bagaimana secara bilangan dalam matematika. Check this out. Oke, sebelum kita masuk mempelajari bilangan, kita akan membahas mengenai sejarah bilangan. Sejarah mencatat bahwa permulaan munculnya bilangan atau matematika berasal dari bangsa yang bermukim di sepanjang aliran sungai, seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia di Sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Hindu di Sungai Indus dan Gangga, serta bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze. Nah, bangsa-bangsa ini memerlukan matematika, khususnya bilangan, untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti perhitungan perdagangan, penanggalan, perhitungan perubahan musim, pengukuran luas tanah, dan lain-lain. Akan tetapi pada perkembangan peradaban, matematika diperlukan dalam kegiatan perdagangan, keuangan, dan pemungutan pajak. Nah, sistem bilangan yang digunakan oleh bangsa-bangsa zaman dahulu bermacam-macam, hingga akhirnya berkembang menjadi bilangan yang sekarang kita gunakan, yaitu sistem bilangan Indo-Arab. Nah, jadi itu adalah sekilas dari sejarah bilangan di dalam matematika. Nah, kita telah mengetahui sejarah dari bilangan pada matematika. Sekarang saya akan menunjukkan sistem pembagian bilangan. Nah, bilangan yang tertinggi di dalam dunia matematika itu dinamakan bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini di dalamnya terdapat dua buah bilangan. Yang pertama dinamakan bilangan real atau bilangan nyata. Yang kedua bilangan imajiner atau bilangan khayal. Nah, bilangan real atau nyata ini di dalamnya terdapat dua buah bilangan. Yang pertama bilangan rasional dan yang kedua bilangan irasional. Di dalam bilangan irasional terdapat dua buah bilangan. Yang pertama bilangan pecahan dan yang kedua bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat di dalamnya terdapat tiga buah bilangan. Yang pertama bilangan bulat positif, yang kedua bilangan nol, dan yang ketiga bilangan bulat negatif. Apabila bilangan 0 dan bilangan bulat positif kita gabungkan, maka akan membentuk sebuah bilangan yang disebut dengan bilangan cacah. Nah, di dalam bilangan bulat positif itu terdapat sebuah bilangan dinamakan bilangan asli. Di dalam bilangan asli terdapat 4 buah bilangan. Yang pertama bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan komposit. Jadi inilah sistem pembagian bilangan di dalam dunia matematika. Nah, untuk topik hari ini atau topik today, it's about bilangan bulat. Jadi kita akan mempelajari yang namanya bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk apa itu bilangan bulat, saya akan menunjukkan apa sih kegunaan dari bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu digunakan sebagai pembagian zona waktu dunia dengan menggunakan yang nama GMT, Greenwich Meridian Time, sebagai satuan standar acuan waktu dunia. Nah, jadi GMT ini dianggap waktunya adalah 0. Nah, misalkan di kota Greenwich pada saat ini pukul 00. Nah, yang ini Greenwich-nya. Nah, pukul berapakah di Libya? Apabila kita lihat dari pembagian zona waktu ini, Libya itu terletak di sebelah kanannya kota Greenwich sebesar 1 satuan positif. Maka apabila
Nah, di Greenwich pukul 00, maka di Libya itu pukul 1 GMT. Nah, apabila di Greenwich saat ini pukul 13, berapakah pukul berapakah di Finlandia? Nah, kita lihat Finlandia itu bergeser sebanyak 2 satuan ke sebelah kanan. Nih, maka di Finlandia itu pukul 15 GMT. Ini adalah salah satu kegunaan dari bilangan bulat. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah informasi yang saya dapat dari berita. Nah, di sini dikatakan sepanjang bulan Januari yang lalu, suhu di Eropa berubah secara drastis. Saat siang hari bisa mencapai 10 derajat Celcius, dibaca 10 derajat Celcius. Nah, di atas titik beku. Titik beku itu 0 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari turun hingga 15 derajat Celcius di bawah titik beku. Nah, ungkapan 10 derajat Celcius di atas titik beku dan 15 derajat Celcius di bawah titik beku itu bisa kita gunakan bilangan bulat positif karena dia di atas titik beku, sementara titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius, maka 10 di atas titik beku kita tulis menjadi plus 10 atau kita baca bilangan bulat positif 10. Nah, untuk 15 di bawah titik beku kita tulis menjadi minus 15. Nah, berdasarkan berita ini, maka bisa kita bagi bilangan bulat itu ke dalam 3 bagian. Nah, dimana untuk bilangan di sebelah kanan 0 itu dinamakan bilangan bulat positif, atau di atas 0 bilangan bulat positif. Nah, lalu bilangan 0 itu sendiri. Nah, untuk di sebelah kiri bilangan 0 itu dinamakan bilangan bulat negatif. Nah, jadi ini adalah pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, apabila kita melihat pada garis bilangan ini, bilangan yang semakin ke kanan itu terlihat semakin besar, atau bisa kita simpulkan menjadi tanda lebih besar. Oke, sementara bilangan semakin ke kiri itu terlihat semakin kecil, maka bisa kita simpulkan lambang lebih kecil. Nah, kita beri contoh 1 dan 5. Bagaimana situasi atau kondisi dari 1 dan 5? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, dari bilangan dari garis bilangan itu terlihat bahwa angka 5 itu terletak di sebelah kanan angka 1. Nah, karena dia terletak di sebelah kanan, maka bisa kita katakan 5 itu lebih besar dari 1. Nah, karena angka 1 itu terletak di sebelah kiri angka 5, sementara menurut garis bilangan semakin ke kiri itu semakin kecil, maka bisa kita tulis 1 lebih kecil dari 5. Oke. Nah, bagaimana kalau dia minus 5 dan minus 1? Bila kita lihat pada garis bilangan, nah, minus 1 itu terletak di sebelah kanannya minus 5. Karena minus 1 terletak di sebelah kanannya minus 5, sementara bilangan yang semakin ke kanan itu semakin besar, maka bisa kita tulis minus 1 lebih besar dari minus 5. Nah, karena minus 5 itu terletak di sebelah kirinya minus 1, maka bisa kita tulis minus 5 lebih kecil dari minus 1. Oke. Nah, itu kalau bilangannya bilangan kecil gampang melihat di
garis bilangan. Nah, bagaimana cara membandingkan bilangan yang tersusun dari banyak angka? Contohnya yang ini. 5, 6, 3, 4, 6, 7, dan 4, 8, 9, 7, 3. Bagaimana kita tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Nah, apakah bisa menggunakan garis bilangan? Ya, tentu bisa. Nah, apakah efisien? Tidak. Kita tidak mungkin menuliskan sampai sebesar ini bilangannya untuk menentukan mana yang terbesar, mana yang terkecil. Nah, kan tidak masuk akal kalau kita tulis sampai 563.467 lalu 48.173. Nah, jadi gimana caranya, so? Yang pertama, kamu lihat banyak angka penyusunnya. Nah, kalau angka penyusunnya berbeda, maka mana yang lebih banyak itulah yang paling besar. Bagaimana kalau angka penyusunnya sama? Nah, kalau angka penyusunnya banyak angka penyusunnya sama, maka kita lihat nilai tempatnya. Maksudnya gimana, so? Nah, contohnya 56, 563, 467 dan 48973 tadi. Nah, 563, 467 itu ada 6 angka penyusunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara 48973 ada 5 angka penyusunnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena 563, 467 angka penyusunnya lebih banyak dari 48973, maka bisa kita katakan 563, 467 itu bilangan yang lebih besar daripada 48973. Jadi kalau banyak angka penyusunnya berbeda, langsung kita lihat mana yang paling besar angka penyusunnya. Nah, bagaimana kalau banyak angka penyusunnya itu sama? Contohnya 46747 dan 47954. Ini ada 5 angka penyusun. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sama-sama 5 angka penyusun. Nah, kalau dia sama, maka yang perlu kita perhatikan adalah nilai tempatnya. Nah, nilai tempatnya gimana? Kita perhatikan dari yang paling kiri. Nah, untuk angka yang pertama di sini 4, di sini 4, sama nilainya. Nah, untuk angka yang kedua di sini 6, di sini 7. Nah, mana yang lebih besar? Pasti 7. Karena ini lebih besar. Ini 4, itu 4. 6, 7. Nah, karena 7 lebih besar daripada 6, maka 47954 itu lebih besar dari 46747. Oke. Nah, bagaimana untuk bilangan bulat negatif? Nah, that's your work. Itu tugas kamu. Bagaimana sih kalau untuk bilangan bulat negatif, apakah sama syaratnya? Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bagaimana menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Jadi kita bisa menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Di sini ada permasalahan, kan saya baca. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, perhatikan, untuk menjumlahkan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, apabila bilangannya itu positif, maka nanti panahnya ke arah kanan. Dan kalau dia bilangan negatif, nanti panahnya ke arah kiri. Nah, kita cek one by one. Nah, katanya Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Dia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ungkapan ini berarti, nah, plus 3 karena dia positif 3. Nah, tanda positifnya bisa kita hilangkan menjadi 3. Nah, kalau kita buat garis bilangan itu dari angka 0
menuju ke angka 3 ke arah kanan karena dia positif. Lalu ungkapan yang kedua, lalu Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi, mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka. Ungkapan ini berarti positif, positif 4. Nah, karena dia positif, maka panah selanjutnya itu dia ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Oke, maka untuk melihat hasil akhirnya, kita lihat panah yang paling akhir dia ke angka 7, maka banyak boneka yang dimiliki dia adalah 7 boneka. Oke. Nah, sekarang permasalahan yang kedua. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Nah, kita akan menggunakan garis bilangan. Nah, katanya Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Ungkapan ini berarti positif 6. Kemudian kita gambarkan ke arah kanan sebanyak 6 langkah. Lalu ungkapan yang kedua, Nia memberikan. Nah, memberikan berarti dia berkurang kan sepatunya. Kalau berkurang berarti ya negatif 2. Nah, kalau tadi dia positif ke kanan, maka negatif ke kiri. Maka kita gambarkan dari angka 6 ke arah kiri sebanyak 2. Sehingga ujung panah terakhir itu mengarah ke angka 4. Maka banyak pasang sepatu yang dimilikinya adalah 4 pasang. Nah, so easy. Okay, I think enough for today. If you have question, just ask me in Zoom. Thank you.